Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Shobirin, kemudian tokoh-tokoh masyarakat kita, Pak RT, Pak RW. Kita tentu sangat bersyukur malam ini dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Allah, karena dialah yang telah memberikan kita kenikmatan dalam berkehidupan ini. Mudah-mudahan apa saja yang kita miliki atas izin dan pertolongan Allah, kemudian kita bisa manfaatkan yang sebesar-besarnya di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Kalimat ini berbunyi, lebih baik miskin asalkan bahagia daripada kaya tapi sengsara. Pernah dengar Pak ya? Biarlah miskin asalkan bahagia daripada kaya tapi sengsara. Harusnya kan kita punya pilihan lain kan Pak? Ya. Kalau ada pilihan ketiga, saya yakin Bapak Ibu jemaah Masjid Shobirin tidak menolaknya. Kalau yang pertama tadi apa Pak? Miskin, bahagia. Yang kedua, kaya, sengsara. Kalau ada yang ketiga, kaya, bahagia, dan bermanfaat. Mana yang mau Bapak Ibu? Tetap yang pertama juga? Kalau tetap yang pertama juga, ya itu pilihan. Tidak bisa kita salahkan juga. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalau umat Islam ini kaya lalu dia hina. Justru umat Islam ini mesti punya kekayaan dan membuat dia mulia dengan kekayaan itu. Saya berangkat dari surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 58. Kalau di ayat ini dijelaskan Bapak dan Ibu, wa kunuzi wa maqamin karim. Kalau kita terjemahkan, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Jadi kalau Bapak Ibu jemaah sudahlah punya kekayaan, kemudian dekat dengan Allah, insya Allah dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu miskin bahagia atau kaya bahagia, Pak? Pintar jemaah. Iya, kok bisa sepintar ini jemaah?
Mantap Bapak Ibu Masjid Sabirin, jemaahnya jawab, Nabi Sulaiman tuh kaya bahagia. Iya. Gimana nggak bahagia dia Pak? Dia menyadari sepenuh hati dan jiwanya kekayaan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Jadi ini semua adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau Bapak punya rumah petak banyak di lingkungan masjid kita ini, banyak rumah petak Bapak. Oh iyalah, saya ini kan sudah menabung cukup lama. Yang ingat siapa Pak? Sayanya. Bukan Allah yang menciptakan dirinya. Bapak ini banyak kebun sawitnya Pak. Oh iyalah, saya ini hantu sawit. Nggak ngerti juga saya maksudnya. Mungkin sudah ya paham betul sawit itu. Ini bercandaan saya saja. Saking sombongnya kan. Pupuknya saya ngerti, bibitnya. Pokoknya saya ini paham betul lah sama sawit ini. Harusnya kalau kita masuk kebun apa yang kita ucapkan Pak? Masya Allah. Insya Allah. Kan begitu Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini semua atas izin dan pertolongan Allah. Sama lah besok. Saya dengar dari Pak Pengurus, insya Allah Masjid Sabirin sudah memiliki badan usaha milik masjid. Namanya Depot Air Minum As-Sabirin. Itu namanya Pak. Apa namanya Pak? Air apa namanya? Air Roso. Roso West. Roso air. Ya terserah lah namanya. Penting orang mengenalnya ini usaha milik masjid. Kira-kira jemaah mau enggak beli air ini nanti Pak? Oh haruslah. Kenapa? Untungnya kembali ke masjid. Kira-kira Bapak Ibu dapat pahala enggak beli air itu? Oh dapat pahala. Airnya enak karena dizikirkan terus. Yang ngurus air sambil nunggu pelanggan baca Quran. Kan molekul-molekul air itu terbentuk Pak dengan zikir dan tilawah Quran itu. Ya. Jadi kalau Bapak ngacau teh telur, ini sebenarnya bisa saya contohkan kalau ada teh telurnya ini. Cuman karena enggak ada, ya anggap saja saya lagi ngacau teh telur ini. Subhanallah, subhanallah ya bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu orang Jepang meneliti the truth of water. Jadi kebenaran dari dari air itu kalau disebutkan kata-kata yang indah, kata-kata mutiara, maka air itu membentuk molekul-molekul yang hebat. Saya dulu punya bukunya, bahkan sudah dipoto. Maka air itu nanti akan beda rasanya, menyehatkan. Dan bukan hanya menyehatkan, tapi juga mensejahterakan masjid dan masjid mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena masjid sudah kaya. Emang ada masjid yang miskin? Nah, timbul pertanyaan. Ada masjid yang miskin? Saya rasa tidak ada. Tapi saya menduga ada. Kenapa? Karena imamnya sering sedih. Imam sedih. Apa imam sedih? Honor belum terima. Kenapa imam sedih? Gaji imam belum naik-naik. Jadi kalau nanti Pak, depot air itu banyak menghasilkan, katakanlah bersihnya nanti 15 juta. Boleh enggak sekian persennya mensubsidi menambah gaji imam? Boleh enggak? Ah kan? Coba lihat. Jadi benar rasanya wa kunu ziwa maqamin makarim. Ya karim.
Apa itu? Kekayaan dan kedudukan yang mulia. Jadi ada masjid Jamiatul Zahidin, pengurusnya buat depot air minum. Mungkin lebih dulu dari Masjid Sabirin. Sekarang Pak, hasil depot air itu Bu, membelikan beras untuk masyarakat sebulannya 500 kilogram. Lalu dibagi-bagi masyarakat. Bagus nggak Pak? Bagus. Itulah fungsi masjid dengan kehadirannya memakmurkan kan. Innama ya'muru masajidallah. Fungsi masjid memakmurkan. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arbaun minas sa'adah. Ada 4 yang membuat kita bahagia. Ingat tadi Pak, kalau ada pilihannya miskin bahagia, kaya sengsara, lalu ada pilihan ketiga, kaya bahagia. Mana yang pilih Bu? Yang pertama Bu. Yang ketiga ya. Kaya bahagia. Jadi dua ini disandingkan Pak. Ini ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karakter Muslim itu Pak, dia ini harus sempurna kebaikannya itu, ya, menggabungkan semua unsur itu. Sudahlah dia kaya, dia bermanfaat lagi kekayaannya itu. Ya. Contoh, setiap Selasa pekan keempat, biar Ustadz Yudi datang semangat, lalu kata Pak Haji, bagaimana kalau habis sholat Isya kita sampaikan ke jemaah, kita makan gulai kambing sama-sama. Kira-kira dari Selasa pertama, Selasa kedua, Selasa ketiga, Selasa keempat, yang mana ramai jemaahnya Pak? Selasa keempat ya Pak. Karena ada orang kaya yang mau traktir kita, memberikan makan. Wa at'imu ta'am itu kan sunnah, memberikan makan. Beliau mengatakan yang pertama az-zaujati sholihah, istri yang soleh. Bapak Ibu, kira-kira wanita sekarang lebih siap mana Pak? Menemani suaminya yang kaya atau yang miskin sakit-sakitan? Saya nak nyinggung siapa-siapa. Bu, wanita hari ini lebih siap menemani suami yang mana? Kaya sehat atau yang miskin sakit-sakitan? Ibu lembut betul ngomongnya. Kaya sehat. Kaya sehat Ustaz. Tuh Pak, hati-hati Pak. Sudahlah miskin kita sakit-sakitan lagi Pak. Nampaknya ibu tidak siap. Jangankan ibu, istri Nabi Ayub pun tak siap. Kan sudah terbukti. Istri Nabi lagi Pak. Apalagi kita sekarang. Istri Nabi. Dan Ayub pun berdoa kan, wa anta arhamur rahimin. Dia minta tolong ke Allah. Ya Allah sembuhkan. Bukan Ayub menyerah hidup ini. Buktinya dia kaya lagi. Dia kaya miskin tapi dia kaya lagi. Kata orang Sumber membagi batang tarandang. Akhirnya istrinya balik lagi. Apalagi wanita hari ini. Ya. Saya khawatir nggak siap nanti. Ya itu memang mindset. Ada wanita yang siap bersabar dengan apa yang terjadi pada suaminya. Betul Bu? Nah ibu-ibu yang di depan saya ini kan wanita-wanita soleh yang sabar nih. Menemani suaminya. Ya Bu? Iya Bu. Itu mungkin karena bapak tidak ada lagi ya kata ibu. Masih ada Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak sehat ya Bu. Mudah rezekinya ya Bu. Kita sama-sama berdoa, warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah berikan kami rezeki, berikan hamba rezeki, karena engkaulah sebaik-sebaiknya pemberi rezeki.
Saya berdoa mudah-mudahan suami ibu sehat-sehat ya. Bapak pengen istrinya sehat, Pak. Ya agak lain doa nampaknya. Hah? Tentu kita ingin istri kita sehat. Allahumma afini fi badanina, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan pendengaran kami dan penglihatan kami. Bapak dan Ibu, artinya apa? Nabi menyebutkan yang membuat kita bahagia itu istri yang soleha. Ya. Bukan berarti ya, kalau dia susah, dia tidak soleha. Tapi alangkah baiknya Pak ya, kita sudah punya kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, kemudian satu visi. Apa itu? Keluarga yang bervisi surga. Saya ulangi, keluarga yang bervisi surga. Permasalahan keluarga ini kan banyak, Bu. Betul? Ada dia ekonominya bagus tapi tak ada anak. Betul? Ada dia kaya tapi anak tak ada. Ada kekayaan, ada anak tapi dapat penyakit. Macamlah tak habis-habis. Tapi maaf, banyak ujian pasangan itu adalah pasangan yang bermasalah di faktor ekonominya yang tidak siap. Kecuali siap Pak dan mindsetnya. Apalagi dia beranggapan bank ini sementara. Mudah-mudahan suatu saat akan berubah kondisi kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk membiayai pendidikan anak-anak kita. Nah, istrinya bersahabat. Ya Pak. Jadi kalau bapak lah sebagai calon mertua, ibu calon mertua, pilih yang mana kira-kira menantunya? Ganteng miskin atau ganteng kaya macam saya? Sombong betul saya. Astagfirullahaladzim. Kok saya misalkan kayak saya tadi? Mana yang bapak pilih Pak? Ganteng miskin atau ganteng kaya Pak? Bu? Ibunya yang semangat. Iya. Sudahlah ganteng, kaya, soleh pula menantu ibu. Alhamdulillah. Ya. Ada orang Pak, terlalu berlebihan pula. Ustadz, tolong carikan saya jodoh. Baiklah. Yang mana itu? Keturunannya baik. Oh, bagus itu. Yang kedua, wanitanya soleha. Bagus. Yang ketiga, cantik. Yang keempat, kaya. Lengkap nih saya bilang. Paket lengkap nih. Iya. Kalau tahu macam ini paket lengkap, tentu saya diam-diam aja nih. Tak saya kasih tahu Pak Jokowi. Ya. Terlalu sempurna ini Pak. Nah, maka Bapak dan Ibu, ya, kita memahami kalau istri yang soleha itu membuat kita bahagia. Tapi maaf, nah ini kesimpulan dari yang poin pertama. Ya Pak, kalau dia tak bersabar dengan kemiskinannya, dia jadi soleh atau toleh? Tahu bedanya Pak? Oke. Ada dalam ayat Pak, An-Nisa 9 ya, ayat 9. Kita takut meninggalkan zuriatan di'afan, keturunan yang lemah. Bu, ada perempuan cantik. Ya Bu, fisiknya bagus. Tapi orang tuanya miskin. Sementara dia nggak kuat imannya, lalu pengen beli tas yang bagus, sepatu yang bagus, jam yang bagus, mobil yang bagus. Cara gampangnya apa yang dilakukan? Sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Dia jual dirinya, Pak. Pekerjaan ini disebut apa namanya, Pak? Iya, ada yang nyebutnya prostitusi. Ada PSK, pekerja seks komersial. Ada yang begitu di kota kita ini, Pak? Ada, Pak? Bapak angguk-angguk kok tahu, Bapak? Gawat juga Bapak ini. Terlihat. Ya. Mungkin banyak juga. Coba lemah imannya.
lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ekonominya. Akhirnya apa? Jual diri dia. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi apa? Bapak punya anak perempuan, bapak punya cucu, Pak. Awak sangka dia baik-baik juga, rupanya dia jual dirinya. Nauzubillah. Saya tadi itu nyampaikan ke bapak, barangkali apa yang saya lihat sama yang bapak lihat. Saya pernah diundang, Bu, acara malam dan malam selesainya. Begitu saya keluar, saya lihat, oh, banyak itu, Pak. Kalau Pak Haji enggak percaya, kapan-kapan ikut sama saya. Ya. Luar biasa, Bu. Kecil-kecil, Bu. Rasanya kayak kelas 3 SMP atau SMA saja. Itu karena ingin mencari kaya dengan cara yang instan. Dan itu berangkat dari kemiskinan. Termasuk persoalan, ya, cara berpikirnya. Baik, baik. Saya lanjutkan dulu dengan poin berikutnya, Bapak dan Ibu. Ya. Kita menggabungkan kebahagiaan ini dengan kekayaan. Ada yang disebut dengan al-baitul wasiat, bait rumah, berarti rumah yang lapang. Saya berdoa semoga rumah ibu walaupun tak lapang nyaman. Ya. Walaupun tak besar tapi nyaman. Bu, sunnahnya kamar anak laki-laki harus terpisah enggak dengan anak perempuan? Pisah kan? Mana kamar laki-laki, mana kamar perempuan. Coba maaf ya, Bu, kalau rumahnya sempit. Ruang tamu di situ, kamar di situ, semuanya ngumpul di situ. Kira-kira menurut Ibu bahaya enggak, Bu? Pernah terjadi, Pak, ayah memperkosa anak kandung. Bukan karena rumahnya lapang, Pak, tapi karena rumahnya sempit dan pemahamannya terhadap agama. Jadi kalau ada kaum muslimin, ada jemaah Masjid As-Sabirin rumahnya lapang, pas itu. Saya telah membuktikan, Pak, bukan rumah saya. Ada ustadz yang rumahnya terbakar, habis seluruh kitabnya. Mungkin informasinya sampai di sini. Tapi subhanallah, ada ibu yang rumahnya lapang, disuruhnya ustadz ini dan keluarganya, anak istrinya, tinggal di rumahnya. Kebetulan dia punya kamar, ada berapa bilik kamar di situ. Manfaat enggak Bapak Ibu? Berguna enggak? Berguna. Jangan seperti ayat yang dibaca Pak Imam tadi. Kita hitung-hitung, kita kumpul-kumpul, enggak ada manfaatnya. Kaya ini yang tercela, alhaqumut takasur, dikumpul-kumpul. Rancak warna rumah. Nanti pergi lagi. Udah banyak rumah, Pak. Banyak rumah. Jangan rumah, orang rumah pun banyak gini kok. Tapi tidak ada manfaatnya. Tetangga rumahnya terbakar, ngungsi, pakai tenda, dibiarkan saja. Coba, Pak. Ya. Bahkan kecenderungannya kejam. Kalau ada dia rumah peta, rumah sewa, kontrakan. Kalau ada orang susah, minta tolong, dikasih tenggang waktu, gak boleh sama dia. Pokoknya malam ini tinggalkan ini, pergi. Kejam betul lah Bapak. Kejam betul. Sedih gak Pak? Kalau kita posisi lagi susah, nyewa rumah anak kita, sedang belajar, dia sedang nyusun bahan yang akan dibawa sekolah, diusir sama yang punya rumah. Menetes enggak air mata Bapak? Menetes enggak Bu? Apalagi ibu yang enggak ada suami lagi, sudah ada di dalam kubur. Sedih enggak Bu? Kita membesarkan anak yatim. Sedih Ibu. Umur Ibu sudah 65. Tapi mungkin agak beda perlakuannya oleh Pak Haji ini. Kalau umur Ibu itu dan anak yatimnya itu, umur Ibu itu masih 30 mungkin. Mungkin kata Pak Haji itu sini aja lah dulu. Gak usah pindah-pindah. Ibu masih muda, cantik pula.
Ini haji macam ini haji cilako nih Pak. Ya. Bapak dan Ibu, itu dia rumah yang lapang, lingkungan yang baik. Saya bukan mau menilai, dan boleh saja kita menilai, meriset, meneliti. Kalau lingkungan itu tak terdidik, Pak, lalu ada perumahan yang terdidik di situ. Dan kenapa orang mampu membeli rumah itu? Karena kaya. Ada security, pengamannya. Menurut Bapak, mana yang lebih steril antara dua lingkungan ini? Lingkungan yang bebas saja, ya kan? Mudah akses masuknya. Kemudian anak-anak banyak yang putus sekolah di situ. Apalagi tersentuh dengan judi, khamar, mabuk-mabukan. Yang satu lagi lingkungan yang aman, bersih, dan kemudian diisi oleh orang-orang yang berpendidikan. Mana yang lebih aman rasanya, Pak? Mana yang lebih aman rasanya, Bu? Ya, yang kedua. Itu normatifnya, Pak. Kenapa? Di sini mungkin ada orang-orang terdidik, yang di sini bebas. Makanya kita juga harus melihat ya, dan kemudian mendoakan saudara kita. Ya. Tapi bukan berarti ini menjadi kesimpulan, Pak. Makanya kalau ada dianalisa lingkungan-lingkungan perumahan itu bukan kita beda-bedakan atau banding-bandingkan. Itu terjaga, ya Pak. Alhamdulillah saya pernah dulu sholat di kompleks Chevron. Itu kan orang-orang yang punya penghasilan yang bagus kan Pak. Lalu ada masjid di situ namanya Masjid Ittihad Pak. Imamnya bagus, program-program masjidnya bagus. Bahkan orang itikaf ke masjid itu. Karena di situ selalu ada makanan Pak. Jadi bukanya tidak hanya cemilan kudapan. Tapi orang-orang pegawai situ, karena dia sudah kaya, dia dermawan, dia menyumbang jadi donatur. Kalau Bapak mampir di Masjid Al-Ittihad, dipastikan Bapak ikut makan malam di situ. Itu dulu Pak. Kalau sekarang kan sudah menjadi tren. Itu berapa tahun yang lalu sudah membiasakan masjid itu memberikan makan Pak. 30 hari selama bulan suci Ramadan. Bagus nggak tuh Pak? Di lingkungan yang tadi saya sebutkan. Tapi insya Allah Ramadan tahun ini Masjid As-Sabirin tidak mau ketinggalan. Iya, depot air minumnya kan sudah maju. Ya Pak. Rencana kerjasama dengan siapa nanti? Rumah makan Pak Nurdin. Jadi ada prasmanan di sini. Oh, ramai orang sholat di sini nih. Ya Pak. Habis sholat maghrib langsung makan. Alhamdulillah. Ini senyumnya nampaknya senyum tidak pasti nampaknya. Ragu-ragu pengurusnya. Baik. Itu poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, disebut juga dengan al-jarul soleh. Ya lingkungan yang baik tadi, tetangga yang baik. Dan terakhir, fakabul hani, yang disebut dengan kendaraan yang baik ataupun yang menyenangkan. Rasulullah punya kendaraannya baik atau tak baik, Pak? Baik kan? Onta terbaik. Ya. Bukan berarti kita nggak bersyukur dengan kendaraan sekarang, Pak. Itu sepeda yang klaksonnya besar mana? Malam ini tidak dengar saya. Pulang kampung, Pak. Itu kan mahal mungkin sekarang. Betul, Pak? Tidak ada harga berapanya. Karena antik. Ya, apalagi ditambah klakson yang besar itu. Kalah puso nampaknya. Baru sampai masjid berbunyi biasanya. Tapi malam ini saya nggak dengar itu. Coba kalau Ustadz pergi mengaji berdakwah kendaraannya nggak bagus gitu. Sudahlah businya kotor, oli belum diganti-ganti, bensin habis pula. Cukup enggak penderitaannya itu Pak? Oh, jemaah senang betul dengar ini. Ya. Harusnya pendakwah itu gimana kendaraannya Pak? Harusnya kendaraannya yang baik. Jadi jangan sensitif lagi kita dengan persoalan kekayaan itu. Selama kita gunakan untuk hal
hal yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh dari orang-orang terdahulu. Ada namanya an-nabina, para nabi. Nabi itu banyak yang mampu atau yang tidak mampu? Coba belajar sejarah para nabi. Nabi itu banyak yang mampu atau yang tidak mampu, Pak? Jangan kemudian berdusta atas nama nabi, Pak. Saya tidak setuju kalau hanya di satu sisi kita mengaji. Mungkin itu ada fase nabi begitu. Contoh, Rasulullah itu diikat dengan seutas tali dan batu untuk menahan lapar. Kemudian badannya bekas pelepah kurma karena tidak ada tempat yang nyaman. Baik, apakah sampai di situ? Yang sebentar lagi kita akan belajar sirah nabawi, atau biasanya disebut di tengah masyarakat Maulid Nabi. Betul, Pak? Itu harusnya tidak sekali setahun. Itu harusnya setiap pekan ada pengajian tematik dengan judul sirah nabawiyah. Ceritanya harus berimbang, Pak. Jangan di sisi kemiskinan Nabi saja. Tolong ceritakan juga di sisi kekayaan yang membuat beliau mulia. Apa contohnya? Beliau mewakafkan 7 kebun kurma yang beliau miliki. Kira-kira orang kalau mewakafkan kebunnya, orang kaya apa orang miskin, Pak? Orang kaya. Kaya jiwanya, kaya memang materinya. 7 kebun kurma yang beliau wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak mau ikut Nabi, besok pagi wakafkan kebun sawit Bapak itu, Pak. Kalau ada yang punya kebun sawit. Tapi apakah semua orang siap? Saya kalau punya kebun sawit, saya belum siap. Itulah kadar iman kita. Jadi kita yang belum siap, kita yang belum mampu, kita yang gak cukup-cukup dalam hidup ini. Sementara Rasulullah itu sudah pada batas yang sangat maksimal dalam menginfakkan, menyedekahkan, mewakafkan harta yang beliau miliki. Pertama. Yang kedua, kita belajar dari an-nabina, orang yang diberikan nikmat yaitu Nabi, khususnya Rasulullah. Saya baca di Masjid As-Sabirin masih ada data peserta kurban, kalau nggak salah. Di teras tadi. Betul, Pak? Kalau kita kurbannya 1 ekor sapi untuk berapa orang, Pak? 7 orang. Kenapa harus dibagi 7, Pak? Apa, Pak? Harga sapi dan insya Allah akhirnya cukup ya, Pak? Oke. Kita 1 sapi 7 orang. Kita kroyok sama-sama. Maksudnya kroyoknya dalam makna kebaikan. Rasulullah, Pak, ada yang menjelaskan ulama 100 ekor satu dirinya, ada yang menjelaskan 300 ekor satu dirinya. Yang kaya itu siapa? Kita apa Rasulullah? Rasulullah. Karena Nabi tidak 1 ekor 7 orang, Pak, tapi satu dirinya ratusan ekor hewan kurban yang beliau kurbankan di Idul Adha. Tolong berimbang ceritanya ya, Pak, ke anak cucu kita. Nabi memang pernah bekas pelepah kurma, pernah lapar. Tapi tolong Bapak ceritakan juga, Nabi mewakafkan ini. Baik. Yang pertama, yang Nabi bangun ketika hijrah apa, Pak? Rumahnya atau rumah Allah? Kira-kira orang kalau bangun rumah Allah, kaya apa miskin, Pak? Nabi ketika hijrahnya bangun rumah Allah, Pak. Namanya Masjid Quba. Selesai 4 hari Masjid Quba, Nabi lagi-lagi membangun rumah Allah. Namanya Masjid Nabawi. Sampai sekarang ada, Pak? Bu dan bapak-bapak yang hadir. Bapak nanti kalau sudah meninggal dunia, ini kan bakal meninggal semua kita kan, Pak? Orang kaya, orang miskin, ustadz, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Biasanya yang ceramah ini kan disebut ustadz ini. Semangat betul ngomongnya.
Kalau kita meninggal dunia, kita ingin disolatkan di rumah kita atau di rumah Allah, Pak? Mana yang lebih bersemangat kita? Membangun rumah Allah atau rumah kita? Nah, kan? Makanya kita tuh belum siap kaya. Karena visi kita beda. Termasuk saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah membiasakan infak subuh. Asal masuk rumah Allah, infak subuh, infak subuh, infak subuh, infak subuh. Biasakan, Pak. Bagus itu, Pak. Itu kan pergantian sip malaikat tuh kan. Dan dia mendoakan agar diberikan rahmat. Dan satu lagi doa malaikat agar dimusnahkan harta orang yang menahan itu. Maka biasakan masuk masjid itu infak yang terbaik. Tapi jujur, besok subuh ibu masuk nih, saya masuk. Ada di uang saku bapak, kan biasanya baju-baju jubah, baju-baju koko, baju muslim, baju batik, apapun. Ada saku di sini. Ada uang 100.000, ada uang 2.000. Mana yang kita masukkan ke Masjid Sobirin, Pak? Tidak usah dijawab, saya tahu jawabannya. Jangan mengaku-ngaku lagi jemaah. Ya. Ada uang 100.000, ada uang 2.000. Kebanyakan yang masukinnya 2.000, termasuk saya, Pak. Iya, saya nunjuknya itu diri saya, bukan Bapak ini. Itulah kenapa sensitif ngomong kaya, karena tidak siap kaya. Dan jangan-jangan kalau kita kaya, kita jadi hina, bukan mulia. Padahal ayat tadi, kekayaan dan kemuliaan. Bahkan kekayaan dan kecukupan harusnya. Wa annahu wa a'na wa akna. Enggak ada dalam Quran itu kekayaan dan kemiskinan, Pak. Siang malam betul, hidup mati betul, tapi kaya cukup, bukan kaya miskin. Wa annahu wa a'na wa akna. Kekayaan dan kecukupan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah, Pak, itu luar biasa. Wakafnya, membangun masjidnya, kurbannya. Apakah hanya Rasulullah? Tidak. Belajar dari manusia terbaik setelah Rasulullah yang disebut dengan sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat itu lebih banyak yang kaya apa yang miskin, Pak? Mantap aja jawabnya, Pak ya. Kaya. Coba lihat ya, khususnya Khulafaur Rasyidin. Datang Umar, saya akan menyedekahkan harta saya di jalan Allah. Karena orang yang diberi nikmat selain an-nabiyina, as-siddiqina, juga as-suhada. Siapa dia? Orang yang berjuang, yang mati syahid, yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mati syahid enggak, Pak? Iya. Ada yang bilang Rasul diracun, tak lama sakit meninggal dunia. Syahid juga Rasulullah. Jadi orang yang diberikan nikmat, orang yang berjuang dengan harta dan dirinya, syuhada. Bapak kalau cari nafkah untuk istri, anak bapak yang halal, ditabrak misalnya meninggal dunia. Macam ibu kemarin jalan nangka. Ada yang nabrak ibu-ibu pagi-pagi dengan berita Bapak Ibu? Meninggal di tempat itu. Insya Allah syahid. Ya Pak? Artinya syahid ini orang yang meninggal di jalan kebaikan. Nah, sahabat-sahabat yang kaya ini, mereka pun berjuang dengan hartanya di jalan Allah. Aku akan memberikan separuhnya, kata Abu Bakar, aku akan memberikan seluruh harta yang kumiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tepatlah rasanya, Pak, kalau berjuang itu dengan harta selain dengan jiwa kita. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Bahkan Nabi pernah ditanya, amalan apa yang terbaik? Man amana billahi wa rasul. Mahaza. Lalu apa lagi? Wa jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu yang ikut membeli galon itu disebut berjuang enggak di jalan Allah? Saya galon 10. Ini Bastabikul Khairat, Pak Haji enggak mau 10, 100. Ibu yang di belakang tidak mau 100, 200. Akhirnya galonnya jadi banyak. Depot airnya jalan, dapat untung. Selama depot air itu berdiri menjadi badan usaha milik masjid, Bapak Ibu tak ada lagi di sini, tapi dimanfaatkan. Mengalir tidak pahalanya, Pak?
seperti mengalirnya depot air minum. Ini tidak main-main harta ini, Pak. Jadi orang cerdas itu dia mesti memikirkan kehidupan setelah dunia ini. Harta itulah yang kemudian bisa mengalir terus pahalanya. Sumur yang dia bangun, tanaman yang dia tanam, yang dimakan burung dan manusia, kan begitu, ya. Apa-apa yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah azan, pilih yang mana, Bu? Miskin bahagia atau kaya bahagia dalam takwa dan bermanfaat? Nah, janganlah digiring-giring opini ini lagi, Pak. Ya, Pak. Bukan kita enggak setuju. Cuman jangan ini terus pembahasannya. Biarlah miskin asal bahagia daripada kaya sengsara. Enggak begitu sekarang. Setelah pengajian malam ini, insya Allah dengan izin dan ridha Allah, biarlah saya kaya dengan cara yang benar, kemudian menjadi dekat dengan Allah dan semakin bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Itu harusnya, Pak, tujuan Muslim itu. Saya kalau kaya, Pak, mau juga saya jadi wakil wali kota Pekanbaru ini. Karena ternyata bukan hanya popularitas, bukan hanya elektabilitas, tapi yang ditanya juga isi tas. Tahu Pak Haji? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan takdir ya yang kita dapatkan di sisa usia kita ini, mudah-mudahan kaya yang terhormat, kaya dalam takwa tentunya, kemudian bermanfaat ya di sisa usia kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang Allah titipkan pada kita. Banyak maaf dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu badan usaha Masjid As-Sabirin depot air itu dan bermanfaat untuk masyarakat jemaah dan mudah-mudahan terus berkembang usaha ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi